Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, semakin kesini isu ataupun framing yang dilontarkan oleh barisan pembenci semakin liar. Setelah misalnya mereka menuding Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, kali ini mereka menggiring isu terkait tentang Pak Jokowi adalah anak PKI. Dan yang lebih gila, apa yang disampaikan oleh si Tifa-Tifu ini mengatakan dan bahkan memfitnah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa adegan yang mereka lakukan untuk memburu ijazah Bapak Jokowi adalah fitrah dan itu adalah petunjuk ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya anggap bahwa itu adalah fitnah yang dilontarkan oleh si Tifa-Tifu. Jadi memang wajar ketika misalnya seorang sosok Jokowi mereka fitnah, mereka tuding, mereka tuduh, karena Tuhan saja mereka berani fitnah. Dan juga ada pernyataan yang sangat menarik dari salah satu politisi Partai Gerindra yang kemudian mengungkap bahwa ternyata beliaulah yang pertama kali menggoreng isu bahwa Pak Jokowi adalah PKI yang hari ini dipercayai oleh orang-orang bodoh seperti Rismon Sianipar dan gerombolannya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Dokter Tifa bersahabat dalam tim yang sama menggubrak ini ijazah palsu Jokowi. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana ini perjalanan ini, Rismon? Silakan. Ya, sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongan ya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti, dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betul. Kita masing-masing kan diberikan tugas. Dan Bang Rismon Sianipar ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Nah, kebetulan kita sama concern kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo gitu kan. Nah, kami masing-masing memandang dengan mata sesuai dengan domain kami masing-masing. Pak Rismon Sianipar itu dengan domainnya digital forensik, Pak Roy Suryo sebagai pemerhati telematika sesuai dengan domainnya, saya sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang behavioral epidemiologi, ya kan jadi begitu. Sehingga pandangan mata kami, katakanlah dalam satu dokumen itu masing-masing kan surat kabar kedaulatan rakyat, ya kan dilihat sendiri. Saya juga mengikuti itunya, ya ternyata kan apa yang dikatakan puasa dan pasar itu kan tulisannya puasa. Kan selalu diribut masalah, wah ini ada pasal. Jadi celah-celah kecil pun Bang Rismon dan kawan-kawan ini untuk mencoba bagaimana mempengaruhi opini publik untuk bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran apa argumen-argumen dia begitu. Kalau mengenai untuk uji lagi, ya lapor sudah. Kan Pak Kapolri sudah mengatakan, ya nanti bisa aja dibentuk dengan tim eksternal gitu loh, ya untuk melakukan pengecekan ulang. Dan juga ya perlu kita ketahui bahwasanya di Polda Metro Jaya itu pasti ada pengecekan ulang juga, penyelidikan ulang. Kan begitu. Yang dipentingkan kita ini adalah sabar-sabar saja gitu loh. Tidak mempengaruhi publik dengan opini-opini negatif, mendiskreditkan dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Kita lihatlah masalah Raja Ampat ya, 4 pulau itu kan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Kan lucu sekali gitu loh. Jadi semuanya ini selalu akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Ya ada yang juga mau pansos ya yang saya katakan tadi, ada yang memang ingin mendiskreditkan dengan mencari celah-celah untuk mempengaruhi publik secara negatif. Dari mana sih asalnya isu ijazah palsu? Mungkin ini salah satu isu terbodoh yang saya temui selama main di media sosial. Isu ijazah palsu sama bodohnya dengan isu kancing jas Jokowi, dialek Inggris Jokowi, dan orang tua Jokowi itu PKI. Dan isu-isu murahan seperti itu selalu muncul di setiap tahun sejak Jokowi memimpin negeri ini. Seakan-akan nggak ada lagi isu cerdas dari kelompok oposisi yang bisa mencerdaskan kita semua dalam membela pemerintahan ini. Bayangkan aja coba, gimana kita harus membantah isu bodoh tentang ijazah palsu Jokowi ini. Lawang kalau ijazah Jokowi itu palsu, sejak awal dia mendaftar jadi wali kota
sudah pasti pendaftaran Jokowi itu tertolak. Bahkan bukan saja ditolak oleh panitia pendaftaran, tapi Jokowi sudah pasti kena masalah hukum. Ingat kasus mantan pelawak yang akhirnya jadi politisi, Nurul Qomar. Qomar ini akhirnya divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti memalsukan ijazah kelulusan dia. Pemalsuan ijazah itu gampang banget ketahuannya. Selain daripada bentuk ijazah yang bisa jadi berbeda dengan aslinya, juga selalu ada saksi dari para dosen, bahkan mahasiswa yang seangkatan, yang merasa tidak pernah tuh satu alma mater dengan si pemalsu. Gampang banget dilacaknya dan dibuktikan kepalsuannya karena saksi dan bukti itu pasti mencukupi. Dan kalau Jokowi terbukti sejak dulu memalsukan ijazah, gak usahlah sampai di jenjang presiden. Waktu mendaftar jadi wali kota Solo aja harusnya sudah ketahuan dan ditangkap. Apalagi kalau pendaftaran jadi calon presiden itu pasti ketat banget klarifikasinya. Jangankan masalah ijazah palsu, aib sedikit. Misalnya ya, seorang calon presiden ternyata terbukti punya pacar lain selain istrinya, sudah pasti akan menggugurkan pencalonannya. Jadi nggak masuk akal kan kalau seorang presiden itu punya ijazah palsu. Bodoh banget negara kita ini kalau nggak bisa mendeteksi kepalsuan ijazah seorang calon pejabat. Buktinya itu aja, Nurul Qomar belum apa-apa udah ketahuan bahwa dia memalsukan ijazah karena Qomar memang harus mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon pejabat. Jadi kalau mengacu ke keputusan MK tersebut, Pak, 2003 tadi ya, bahwa keturunan PKI atau yang PKI sendiri pun berhak memilih dan dipilih. Tetapi hak untuk rakyat mengetahui siapa yang dipilih juga harus dihargai dong, Pak. Artinya kalau memang dia keturunan PKI, ya harusnya sebelum capres atau cagup atau cawalkop atau cagup, dia harus declare juga harusnya, atau dia harus menerima ketika ada orang yang menuliskan dia bahwa dia keturunan PKI, karena itu kan tidak melanggar aturan sebenarnya. Tidak gitu loh. Dia harus terbuka dong bahwa saya keturunan PKI, atau orang lain yang menuliskannya bahwa dia keturunan PKI. Ya. Nah inilah, kalau kemarin kan pada saat, kalau benar ya Pak ya, kalau saya masih, kalau benar Pak ya, Bapak yakin Pak Jokowi keturunan PKI. Kalau benar itu Pak Jokowi keturunan PKI, kenapa Capres 2014-2019 publik itu nggak dikasih informasi yang confirm gitu, 100% bahwa Pak Jokowi adalah keturunan PKI, dan kita nggak masalah, aturan bernegara kita sudah boleh keturunan PKI jadi presiden gitu loh Pak. Itu kan publik saat itu bukan, saya lebih percaya bukan saat itu 2014 Pak. Ya, saya juga tidak percaya bahwa Pak Jokowi itu ada keturunan PKI awalnya. Bahkan memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang katakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Tapi faktanya masih ada yang percaya, Pak. Oh silakan, kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Karena saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap itu, gelap mata, nggak ada urusan mau ini nggak ada urusan. Dia tutup, seperti waktu saya tidak mendukung Pak Jokowi, saya fight untuk dukung si Prabowo. Jokowi itu PKI, anak orang tuanya Cino, orang tuanya Cino. Lah orang saya kenal sama ibunya, piye loh, di, ya itulah, bayangkan loh, hai, dapat kayak gituan terus nggak berharga bapak saya itu. Makanya kalau tolong dong, kalau kamu tuh PDI Perjuangan,
berani. Bukan PKI kita, PKI udah nggak ada. Jelas-jelas nama aja beda loh. Kok malah menang nih? Saya sampai gregetan. Siapa sih yang mainin? Selalu maininnya kalau gitu tuh PKI melulu. Gimana sih Republik ini? Beretika lah. Kalau mau namanya tempur, mau fight, ya ayo. Gitu loh. Tapi itulah jantan gitu. Aduh, jangan cengeng gitu dong. Presiden melantik peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Ikrar Nusa Bakti menjadi duta besar untuk negara Tunisia. Padahal sebelumnya Partai Demokrat menolak pencalonan Ikrar karena tidak memiliki latar belakang diplomasi dan memiliki karakter yang ceplas-ceplos. Ikrar yakin dirinya mampu menjadi wakil negara di Tunisia karena memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik dan hubungan internasional. Menolak saya kan cuma Partai Demokrat, dan itu kan katanya alasannya bahwa saya kalau membuat pernyataan katanya ceplas-ceplos kan, behaviornya katanya nanti bisa terjadi sesuatu kan, bisa dipersonal nogata dan sebagainya. Ya buat saya sih, saya kan juga alumni FISIP UI Departemen Ilmu Politik, program studinya hubungan internasional, dan itu harus diingat ya. Jadi saya juga belajar mengenai diplomasi, saya juga belajar mengenai hubungan internasional. Jadi suatu hal yang naif kalau kemudian saya tidak tahu tata cara diplomasi. Solo. Jadi kalau orang belum kerja, setiap kali demo di mana ada mereka, setiap kali ada kegiatan yang istilahnya gulingkan Jokowi, ada mereka. Ketika menghajar Gibran dengan isu Fufafa, ada mereka. Nah, ada mereka. Kok bisa ada mereka terus? Siapa yang biayanya? Ini demo di PIK mereka juga. Demo protes PIK mereka juga. Yang dibawa oleh Kojonuddin, Said Didu dan kawan-kawannya. Demo mereka datangi tidak salah tuh di salah satu kementerian, saya sempat liput. Itu lagi relawan yang sama-sama dengan saya. Demo di KPU, relawan Anies, saya sebutkan saja, oknum-oknum relawan Anies ini yang terus-menerus. Terus salah satu lagi DM ke saya. Itu juga yang ketika Roy Suryo debat di TV dengan abang, pemburu ijazah Jokowi. Itu semua relawan teman-teman saya sendiri. Nah, pertanyaan saya, mereka ke sana kemari ambil uang dari mana? Biaya ojek, mungkin biaya mobil lain sebagainya, kan bensin semuanya. Siapa yang kasih duit? Ini perlu kita cek. Kita akan cek ini siapa yang kasih duit ini. Coba adu dulu dengan mereka. Kalau mereka berkenan, ibu-ibu ataupun dari TPU ya mereka. TPU. Ya, yang dari TPU. Berani tidak dengan saya dengan Bung Frit ya. Yang pernah demo, silakan kita duduk, kita bicara secara langsung. Saya akan tanya. Tantangan terbuka ya. Oke. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat. Tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya. Kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin, tetapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin, tapi tidak apa-apa kok, asalkan ada takarannya, tidak kelewat batas dan jangan fitnah. Tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar, tapi kalau fitnah mesti saya bawa ke ranah hukum. Saudara-saudara, Israel mengatakan akan menyerang Iran. Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran. Saudara-saudara, diduga bahwa Iran sudah melaksanakan uji coba nuklir. Jadi kalau tidak ada kearifan dari negara-negara besar
dunia dalam keadaan yang tidak baik. Indonesia, kita bersyukur bahwa kita saat ini menikmati keadaan damai. Kita bersyukur ibu kota kita tidak dibom. Kita bersyukur anak-anak kita masih bisa ketawa, walaupun sebagian dari mereka dalam keadaan yang susah. Akhirnya politisi Partai Gerindra mengungkap secara detail, secara jelas bahwa ternyata politisi Partai Gerindra inilah yang kemudian pertama kali menggoreng isu bahwa Jokowi adalah anak PKI, Jokowi tidak beragama, Jokowi Kristen. Dan ini yang kemudian dipercayai oleh para gerombolan pemburu ijazah Bapak Joko Widodo. Dan bahkan politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa hanya orang-orang bodoh yang kemudian ketika mempercayai bahwa Pak Jokowi adalah antek PKI. Dan juga pernyataan si Emak Banteng yang kemudian membungkam narasi sampah yang dilontarkan oleh para barisan pembenci, barisan sakit hati yang senantiasa menyerang Bapak Joko Widodo. Dan juga pernyataan itu dipertegas oleh Bung Denny Siregar bahwa ini adalah isu politik sampah, isu bodoh, isu tolol yang kemudian digoreng oleh para barisan pembenci. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.